Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, Shalom. Firman Tuhan yang akan kita baca malam ini tertulis di Markus 1 ayat 1 sampai dengan 5. Sebelum pembacaan firman, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan malam ini kami boleh bersekutu untuk membaca sebahagian dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menyertai kami semuanya supaya dapat mengerti dan memahami firman-Mu itu. Berikan hikmat kepada hamba-Mu supaya dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan malam ini tertulis di Markus 1 ayat 1 sampai dengan 5. Demikian firman Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang belanta, di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Kita beri judul, mempersiapkan jalan bagi Yesus. Nabi Yesaya menubuatkan kelahiran seorang utusan Tuhan, yaitu Yohanes, mendahului kelahiran Yesus. Malaikat Tuhan datang kepada Zakaria, imam bait suci, memberitahukan bahwa istrinya yang sudah mandul itu, Elisabet, akan melahirkan seorang anak yang diberi nama Yohanes. Beberapa bulan kemudian, malaikat Tuhan datang kepada Maria yang masih perawan dalam bertunangan dengan Yusuf, mengatakan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan seorang anak yang diberi nama Yesus. Pada saat Maria mulai hamil dari Roh Kudus, ia berkunjung ke rumah Elisabet, yang pada saat itu Elisabet sedang hamil 6 bulan. Artinya bahwa Yohanes beberapa bulan lahir mendahului Yesus. Pada saat Yohanes berusia 8 hari, mau disunatkan, ayahnya Zakaria bernubuat mengenai kelahiran Yesus dengan menyerukan, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Tertulis di Lukas 1 ayat 68 sampai 69. Zakaria juga sudah menubuatkan tugas Yohanes, yaitu untuk mendahului dan mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus dengan mengatakan demikian, dan engkau anakku,
akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Tertulis di Lukas 1 ayat 76. Yohanes menyerukan semua masyarakat mempersiapkan diri menyambut kehadiran Yesus yang akan membawa damai sejahtera dan keselamatan umat manusia dari dosanya. Untuk itu, setiap orang harus bertobat dengan cara dibaptis. Mendengar seruan tersebut, banyak orang datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Dan sebab itu juga Yohanes disebut sebagai Yohanes Pembaptis. Yohanes membaptiskan orang dengan air sebagai tanda membersihkan dirinya dari dosa-dosanya sehingga layak menemui Tuhan Yesus. Untuk menyambut Tuhan Yesus, kita perlu membersihkan diri kita dari perilaku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itulah yang kita lakukan di minggu-minggu Advent sebelum kita merayakan pesta Natal, menyambut pesta kelahiran Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kita menyambut pesta kelahiran Yesus dengan sukacita karena Ia datang untuk menggantikan kita menerima hukuman maut atas dosa-dosa kita dengan Ia rela mati disalibkan. Tetapi pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati, yang berarti Yesus telah menaklukkan sengat kematian itu. Yesus naik ke surga dan akan datang kembali menjemput orang-orang yang percaya. Semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pada kedatangannya yang kedua kalinya akan dibangkitkan dari antara orang mati dan bersama Yesus akan naik ke surga dan hidup untuk selama-lamanya. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seruan Yohanes Pembaptis dalam nats ini adalah suara Tuhan kepada kita masing-masing hari ini, yaitu bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Mengapa perlu bertobat? Karena bila kerajaan Allah datang, maka penghakiman terhadap manusia akan dimulai. Siapa yang bertobat dan menerima Tuhan Yesus yang lahir itu menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, dia akan selamat. Tetapi yang tidak mau bertobat akan menerima hukuman kekal. Jadi dengan melakukan pertobatan, pertama kita menyediakan jalan bagi Tuhan Yesus datang ke hati kita masing-masing dan ke rumah tangga kita masing-masing, membawa damai sejahtera dan sukacita Natal. Kedua, dengan pertobatan berarti kita menyediakan jalan bagi Tuhan Yesus untuk datang kedua kalinya melakukan penghakiman. Dan sebagai orang yang percaya, kita akan dibawa bersama Dia ke sorga untuk hidup selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami untuk melakukan pertobatan, supaya kami layak untuk menerima kelahiran-Mu
memperoleh damai sejahtera dan sukacita yang Tuhan bawa bagi kami. Dan supaya kami juga sudah siap untuk menyambut kedatangan-Mu untuk kedua kalinya, dan boleh ikut naik ke surga untuk hidup bersamamu selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.